Bapak Ibu semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Leo Sanjaya, background pendidikan saya S1 Sarjana Ekonomi, sempat mengikuti juga pendidikan profesi akuntansi di BCA. Lalu saya berkarir dari fresh graduate di BCA, kurang lebih sudah 17 tahun di BCA. So far posisi terakhir saya adalah Head of Custodian di BCA. Lalu ini ada alamat email saya l.sanjaya@gmail.com. Lalu nomor teleponnya ini sekian 0811 8000 0101. Jadi jika next habis pelatihan hari ini ada pertanyaan atau ada diskusi bisa langsung menghubungi saya. Ya, setelah saya memperkenalkan diri, mungkin saya ingin izin absensi. Di data saya hari ini harusnya ada 10 peserta pelatihan hari ini. Mungkin nanti saya akan panggil satu persatu dan disebutkan juga dari unit mana dan hobinya apa. Dimulai dari Pak Tommy Budiman. Oke, lalu next Pak Henry Chandra. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi sudah lengkap ya Bapak Ibu semua hari ini 10 peserta sudah hadir. Kita mungkin bisa langsung mulai saja. Sebelumnya tapi ada lagi tata tertib selama pelatihan. Saya harus sampaikan ini agar kita semua lancar selama pelatihan di hari ini. Yang pertama adalah karena ini pelatihan dilakukan secara online, pastikan penerangan di ruangan Bapak Ibu itu cukup ya. Tidak terlalu gelap atau cara dan berikutnya tidak menggunakan handphone ya pada saat pelatihan untuk telepon. Jadi tolong fokus semua di pelatihan hari ini. Untuk judul pelatihan kita hari ini yaitu pengawasan pemrosesan penatausahaan surat berharga negara milik nasabah. Berdasarkan SKKNI nomor 178 tahun 2022 dengan kode kompetensi K66 SPP 02005 Jadi so far ada 3 EK yang akan kita bahas dan masing-masing 1 KUK dari setiap EK. Tujuan pelatihan ini diharapkan nanti Bapak Ibu semua bisa menjelaskan cara dan mampu mempraktekkan supervisi atas pemrosesan penatausahaan surat berharga negara milik nasabah secara teliti dan disiplin. Next, mengapa sih pelatihan ini diperlukan ya? Jadi seperti yang kita tahu, sekarang pemerintah rajin sekali menerbitkan surat berharga negara, sehingga outstanding dari surat berharga negara kita itu sudah sangat banyak bisa dibilang dengan jumlah investor yang luar biasa banyaknya dengan banyaknya surat berharga negara jenis retail ya sekarang ya. Nah, dengan banyaknya surat berharga negara tersebut diperlukan keahlian profesional atau orang-orang yang kompeten di dalam proses penatausahaan surat berharga negara milik nasabah. Sehingga ini bisa menjadi peluang bagi Bapak Ibu semua ketika memiliki sertifikasi kompetensi ini menjadi nilai tambah bagi Bapak Ibu semua di dalam industri. Nah, secara umum gambaran unit kompetensi dari penatausahaan surat berharga ini yaitu diperlukan dalam rangka memastikan pelaksanaan supervisi pemrosesan penatausahaan surat berharga negara milik nasabah pada kustodian yang melakukan kegiatan sebagai subregistry. Jadi supervisi pemrosesan penatausahaan surat berharga negara milik nasabah pada kustodian. Jadi surat berharga negaranya ini adalah milik nasabah.
Peralatan dan perlengkapan kerja yang diperlukan ini laptop yang pasti which is Bapak Ibu sekarang sudah gunakan. Biasanya kita untuk simulasi menggunakan aplikasi di Microsoft, alat komunikasi, kalkulator, dan alat tulis kantor. Ya. Sikap kerja yang diperlukan untuk kompetensi ini itu ada 5. Yang pertama, berpikir analitis. Karena untuk kompetensi ini di jenjang 5 itu tugasnya adalah mensupervisi. Jadi kita harus punya daya pikir analitis untuk mengidentifikasi suatu problem ataupun solving problem. Yang kedua adalah teliti, disiplin, cekatan, dan bertanggung jawab. Lalu aspek kritis yang penting sekali kita perhatikan dalam kompetensi ini ialah ketepatan dalam melakukan pemantauan proses kerja. Lalu ketepatan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan ketepatan dalam memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses kerja. Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada pengetahuan. Pengetahuan yang diperlukan dalam kompetensi ini. Yang pertama sudah pasti untuk melakukan kegiatan supervisi, Bapak Ibu perlu tahu regulasi dan ketentuan yang terkait dengan instrumen surat berharga negara milik nasabah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Lalu yang kedua adalah manajemen resiko terkait penatausahaan surat berharga negara milik nasabah. Dari suatu flow proses Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi ada di titik-titik mana saja resiko dalam proses penatausahaan surat berharga negara milik nasabah. Jadi selain dengan sesuai atau tidak nih dengan ketentuan, yang kedua resikonya apa sih gitu, walaupun sesuai tapi ada resiko yang terkandung dalam suatu flow proses. Lalu yang ketiga ialah perpajakan, karena semua transaksi surat berharga negara pasti tidak jauh dari implikasi pajak, sehingga seorang supervisor diharapkan bisa mengetahui implikasi perpajakan dari setiap transaksi surat berharga negara milik nasabah. Selanjutnya untuk yang pertama ialah peraturan-peraturan terkait surat berharga negara ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Hutang Negara, surat hutang negara itu terdiri dari jenis dan karakteristik surat berharga negara. Jadi kalau kita tanya jenisnya surat berharga negara itu ada 2. Yang pertama adalah surat hutang negara, yang kedua adalah surat berharga syariah negara. Jadi yang satunya non syariah atau kita sebutnya konven, yang kedua itu adalah syariah. Lalu dari karakteristik terbagi menjadi 2 juga, seri obligasi retail dengan seri obligasi non-retail. Which is kalau retail itu biasanya hanya individu dan jumlahnya lebih kecil persatuan unitnya. Slide berikutnya ialah dalam hal manajemen risiko, pengetahuan yang kedua. Manajemen risiko terkait penatausahaan surat berharga negara milik nasabah, biasanya yang paling umum adalah risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia, dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian yang eksternal. Mitigasi yang dilakukan biasanya adalah 3 layers of defense, di mana ada 3 layer untuk defense dalam manajemen risiko. Yang pertama adalah first line of defense, di mana ini adalah frontliner atau unit bisnis. Lalu yang kedua adalah second liner atau manajemen risiko, compliance ya, atau governance, dan level ketiga baru audit internal. Jadi untuk memitigasi risiko bukan tugas audit internal seorang ya, tapi merupakan dimulai dari frontliner, lalu ada middle-nya atau second liner, lalu yang ketiga terakhir justru baru audit internal. Berikutnya untuk pengetahuan yang ketiga, yaitu ketentuan perpajakan. Berdasarkan Peraturan Pajak Nomor 91 Tahun 2021 yang dikeluarkan pada 30 Agustus 2021, pajak penghasilan berobligasi itu adalah 10%, which is dikenakan dari bunga obligasi tersebut, diskonto dari obligasi tersebut, atau diskonto dari obligasi tanpa bunga ya. Atau satu lagi adalah capital gain atau selisih dari harga jual dan harga beli. Nah, proses perpajakannya sendiri bagi kita untuk
dalam penatausahaan surat berharga negara, kita mulai dari pertama adalah perhitungan pajaknya. Jadi kita harus hitung pajaknya atas transaksi atau atas kuponnya sendiri, lalu kita periksa dokumen pajaknya, kena berapa nih tarifnya ya. Setelah itu kita lakukan pemotongan. Lalu setelah kita lakukan pemotongan, kita harus terbitkan bukti potong untuk nasabah. Lalu kita laporkan pajak dari nasabah tersebut atau bukti potong tersebut. Jadi itu kurang lebih proses yang ada dalam implikasi perpajakan dalam transaksi surat berharga negara ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, begitu yang saya sampaikan terkait penataan usaha surat berharga negara. Mungkin sampai sini saya ingin stop dulu sebentar. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Jika ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya boleh izin saya yang tanya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau disebut tadi kan di dalam manajemen risiko ada 3 line of defense gitu ya. Mungkin untuk compliance itu ada di line defense yang mana nih? Gitu. Mungkin Pak Tommy bisa bantu saya nih. Ya, betul sekali Pak Tommy. Jadi kepatuhan itu ada di lines yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Kalau tadi pengetahuan teori saya sudah jelaskan, mungkin kita coba ke praktek ya berikutnya ya. Ini Bapak Ibu mungkin langkah-langkah kerja yang ingin saya sampaikan untuk melakukan supervisi atas pemrosesan penyelesaian transaksi surat berharga negara milik nasabah ya. Yang pertama, kita harus pastikan informasi dalam instruksi nasabah itu lengkap dari tipe transaksi, jenis efek, sampai ke counterparty. Yang kedua, kita harus pastikan proses verifikasi, validasi instruksi telah dilakukan. Lalu memastikan transaksi SBN tepat waktu, kebenaran perhitungannya, kecukupan dana ataupun efeknya, lalu proses penyelesaiannya harus tepat waktu juga, dan memastikan statusnya berhasil atau tidak dalam settlement-nya ya. Jadi untuk praktik pelatihan kali ini Bapak Ibu kan sudah memiliki ya dokumen, saya sudah kirim email kemarin, jadi Bapak Ibu bisa buka dokumen, salah satu contoh dokumen terkait transaksi SBN ya. Ini untuk kebutuhan sampel saja ya Bapak Ibu ya, jadi bukan transaksi yang real. Nah, jadi kita lihat pertama dari settlement instruction yang kita terima. Yang paling awal kita lihat ialah apakah informasi yang kita butuhkan semua sudah tersedia. Tipe transaksi tersedia, tipe settlement tersedia, jenis efek tersedia. Lalu yang kedua adalah yang menandatangani, misalkan di dalam sampel ini Pak Budi Susanto, apakah dia mewakili BCA berhak. Itu kita harus verify juga. Karena kalau semuanya benar tapi instruksinya itu tidak otentik gitu ya, autentikasinya tidak benar, berarti kita tidak boleh menjalankan instruksi. Lalu perhitungannya benar atau tidak, karena bisa jadi nasabah salah hitung. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil lihat dokumen-dokumen yang contoh-contoh dokumen yang saya sudah kirim kemarin, dan coba diperiksa satu-satu berdasarkan langkah kerja di slide sebelumnya ini ya Bapak Ibu. Oke. Saya masuk ke kesimpulan. Jadi teori sudah, praktek sudah, lalu saya coba simpulkan untuk pelatihan kita hari ini, di mana ada 3 poin. Yang pertama, informasi data nasabah harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku tentunya. Yang kedua, setelah data nasabah sesuai, instruksinya dan pelaksanaannya juga harus sesuai atas ketentuan dan prosedur yang berlaku. Setelah instruksi dan pelaksanaan transaksi sudah sesuai, ketika ada aksi korporasi, informasinya pun harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Jadi ada 3 poin ya Bapak Ibu ya: informasi data nasabah, instruksi dan pelaksanaan, dan informasi aksi korporasi. Ya, sebagai evaluasi ini untuk mengukur kira-kira apakah Bapak Ibu sudah cukup memahami, memastikan Bapak Ibu juga memahami pelatihan hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan gitu ya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022, sebutkan jenis surat berharga negara. Silakan, mungkin Ibu Sofi bisa dibantu. Ya, betul sekali Bu Sofi. Jadi ada dua jenis ya. Ada surat berharga surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Dan untuk prakteknya, dari dokumen yang tadi yang sudah sambil dilihat-lihat, coba sampaikan ke saya praktekkan cara memeriksa instruksi surat berharga negara tersebut secara teliti dan sampaikan ke saya jika ada yang tidak sesuai ya. Saya kasih waktu mungkin kurang lebih sekitar 5 menit lah ya, tadi kan sudah dimulai ya. Jadi selama 5 menit tolong di chat Zoom gitu ya. Karena setiap instruksinya berbeda, jadi setiap orang punya instruksi yang berbeda, jadi ada yang tidak tepat semua. Jadi tolong identifikasi kesalahan dari instruksi tersebut ya. Kita mulai. Ya, sudah mulai masuk dan saya cek satu-satu. Wah, semuanya sudah benar. Berarti saya yakin semuanya sudah paham atas pelatihan hari ini ya. Oke, kalau begitu mungkin ada tugas tambahan untuk lebih menajamkan kembali nih pengetahuan dari Bapak Ibu semua. Jadi tolong buatkan rangkuman atas flow proses pengikutan proses penyelesaian transaksi surat berharga negara milik nasabah yang ada di tempat Bapak Ibu semua. Nanti disubmit ya, tugasnya dikumpulkan ke saya pada tanggal 7 Februari 2025 atau besok sebelum jam 12 malam dan dikirimkan ke email saya ya, yang tadi ya, l.sanjaya@gmail.com. Oke, cukup sekian Bapak Ibu pelatihan hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu mendapatkan hal yang positif dan bisa lulus ya kompetensi sertifikasi jenjang 5 untuk supervisi penatausahaan surat berharga milik nasabah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, selamat siang.